Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas salah satu partai politik tertua di Indonesia, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. PPP lahir pada tanggal 5 Januari 1973 sebagai hasil penyatuan 4 partai Islam, yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Penggabungan ini merupakan bagian dari kebijakan penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru. Sebagai partai yang berakar dari aspirasi umat Islam, PPP menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan perjuangannya dalam kehidupan politik. Namun, seiring perkembangan sistem politik Indonesia, PPP juga berasaskan Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas kepartaian dan kehidupan berbangsa. Hingga saat ini, PPP terus menjadi bagian dari dinamika demokrasi Indonesia dengan membawa semangat keislaman, persatuan, dan pembangunan nasional. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bagaimana sejarah, ideologi, dan asas PPP membentuk perannya dalam sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Untuk struktur organisasi dari Partai Persatuan Pembangunan ada 4 tingkatan. Pertama ada Dewan Pimpinan Pusat, kedua Dewan Pimpinan Wilayah, ketiga Dewan Pimpinan Cabang, dan terakhir Pimpinan Anak Cabang. Lalu untuk tokoh penting di P3 ada Sandiaga Uno yang bergabung pada tahun 2024 menjelang pemilu dan ditunjuk sebagai Ketua Bapilu Nasional. Lalu juga ada figur epicentrum moral yaitu Kiai Haji Maimun Zubair atau lebih dikenal Mbah Mun, yaitu tokoh ulama dari NU yang paling dihormati di P3. Tokoh lainnya juga ada Hamzahas, mantan wakil presiden, lalu ada Surya Dharma Ali, mantan menteri agama. Dan untuk basis massa dan juga kekuatan dari P3 terdapat di wilayah Jawa Timur, di Madura, Jawa Tengah, di jalur Pantura, Jawa Barat, Aceh, dan juga Kalimantan Selatan. Segmentasi pemilihnya itu muslim tradisional, lingkungan pesantren, santri, dan juga kelompok menengah bawah. P3 juga mendapatkan dukungan sosial dari keluarga besar NU, ulama-ulama daerah, dan juga guru-guru agama daerah. Selanjutnya, mari kita lihat realitas pahit yang dihadapi P3 pada pemilu 2024 lalu. Berdasarkan keputusan KPU, P3 meraih 3,87% atau sekitar 5,8 juta suara nasional. Angka ini membuahkan catatan sejarah yang kelam, karena untuk pertama kalinya sejak berdiri, tahun 1973, P3 gagal masuk ke DPR RI karena tidak memenuhi parliamentary threshold sebesar 4%. Padahal dari segi strategi kampanye, P3 sudah berupaya meremajakan diri. Mereka aktif di media sosial, menyasar Gen Z dengan menggandeng figur populer, seperti Sandiaga Uno. Mereka juga memainkan politik identitas yang moderat sebagai rumah besar umat Islam dan mengambil langkah strategis dengan berkoalisi mengusung Ganjar Mahfud. Namun strategi ini nyatanya belum cukup kuat untuk mendongkrak suara. Lalu di manakah posisi P3 dalam sistem multipartai kita saat ini? Sebagai partai Islam moderat, P3 sebenarnya memiliki kekuatan pada akar sejarah yang dalam dan loyalitas pemilih tradisional seperti kaum santri dan nahdliyin. Sayangnya partai ini memiliki kelemahan yang fatal. Mereka lambat melakukan modernisasi organisasi, sistem kaderisasinya terlalu bergantung pada patron, dan rentan terhadap konflik internal. Tantangan berat seperti parliamentary threshold akhirnya menjadi ujian hidup mati yang membuktikan bahwa romantisme sejarah masa lalu saja tidak cukup untuk bertahan di tengah kompetisi politik modern yang sangat ketat. Selanjutnya adalah kritik dan tantangan. Partai Persatuan Pembangunan menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi eksistensinya di politik Indonesia. Salah satu masalah utama adalah konflik internal yang kerap muncul, mulai dari dualisme kepemimpinan hingga persaingan antar faksi. Konflik tersebut menguras energi partai dan menimbulkan kebingungan di kalangan pendukung. PPP juga mendapat kritik terkait praktik politik dinasti di beberapa daerah. Jabatan maupun pencalonan tertentu dinilai kadang lebih mengutamakan kedekatan dengan tokoh senior dibanding membuka kesempatan yang setara bagi kader potensial lainnya. Selain itu, citra partai sempat terdampak oleh kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kader penting. Peristiwa ini melemahkan kepercayaan publik dan menjadi tantangan besar bagi PPP dalam menjaga identitasnya sebagai partai yang membawa nilai amanah. Dari sisi elektabilitas, PPP menghadapi tren penurunan dukungan. Salah satu penyebabnya ialah kesulitan menarik pemilih muda yang cenderung lebih tertarik pada isu konkret, inovatif, dan berbasis kebutuhan sehari-hari. Hal ini berkaitan pula dengan lemahnya kaderisasi yang menyebabkan PPP belum banyak menghadirkan figur muda nasional dengan daya tarik politik yang kuat. Kritik lain menyangkut keterlibatan perempuan yang dinilai masih lebih bersifat formalitas pemenuhan syarat pemilu dibanding keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan partai. Selanjutnya adalah kesimpulan. Secara historis, Partai Persatuan Pembangunan memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi politik umat Islam dalam kerangka NKRI. Namun, PPP kini berada pada fase yang menentukan di tengah perubahan politik yang semakin modern dan kompetitif. Kedepannya, peluang kebangkitan PPP sangat bergantung pada kemampuannya melakukan pembaruan organisasi, menyelesaikan konflik internal, serta merangkul generasi muda tanpa meninggalkan identitas keislamannya. Dengan langkah tersebut, PPP tetap berpotensi mempertahankan relevansinya sebagai bagian dari demokrasi yang inklusif dan konstitusional.